Alright, what's up cuy? How are you cuy? Bagaimana kabarnya hari ini cuy? Sehat ya? Oke cuy, pada sore hari ini cuy, menjelang malam cuy, udah mulai gerimis-gerimis nih kayaknya nih, udah mendung-mendung nih. Kita mau riding ya cuy ya, sore-sore ya. Sore-sore yang lumayan sejuk ini cuy. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing kita di jalan cuy ya. Oke. Jadi kalian simak video ini sampai selesai ya cuy. Kita ngobrol bareng, diskusi bareng cuy di video ini cuy. Oke. Nah, ini aku ngambil jalur kanan cuy karena eh sementara cuy, karena kalau nggak kayak gini nggak dikasih jalan buat nyebrang cuy. Jadi kalau posisi ngambil jalur kanan udah enak cuy, cepet dia. Oke, kita ambil jalur kiri. Oke cuy, aku sapa lagi ya. Gimana kabarnya hari ini cuy? Semoga kalian sehat-sehat ya cuy ya. Sambil nyantai, sambil nongkrong, sambil ngopi cuy. Kita ngobrol bareng-bareng cuy di channel ini cuy. Oke, pada sore hari ini kita mau bahas itu ya cuy, kultur budaya cuy. Jadi Indonesia itu terkenal dan sangat kental ya cuy ya akan kultur budayanya cuy. Baik di setiap provinsi atau daerah itu udah pasti budayanya tuh berbeda cuy. Dan berbedanya tuh nggak cuman sedikit cuy, tapi berbedanya tuh sangat-sangat terasa cuy, terasa perbedaannya. Aku kasih contoh pengalamanku aja deh. Aku pernah ke Kalimantan cuy, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sama ke Bali cuy, di Denpasar aku pernah cuy. Nah di situ aku ngerasain tuh budaya masyarakatnya sangat berbeda cuy dari dimana aku tinggal kan, karena kalau aku tinggalnya kan di Semarang cuy, itu sangat beda banget cuy, dimana tata krama dan sopan santun tuh sangat-sangat diperlukan cuy ketika kalian berada di daerah orang gitu cuy, daerah yang baru kalian kunjungin, karena itu adalah kunci utama kalian bakal diterima atau kalian bakal baik-baik saja, kalian bakal menikmati daerah itu tuh kunci utama adalah tata krama dan kesopanan cuy. Jadi ketika kalian berkunjung ke suatu daerah atau tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya atau yang kalian nggak tahu sama sekali, itu kalian wajib cuy halnya menghargai masyarakat sekitar cuy. Jadi ketika kalian nggak tahu tuh di daerah itu kalian gimana peraturan, lebih baik kalian bertanya cuy. Kalau nggak bertanya lebih baik kalian diam. Kok diam, berjaga-jaga aja cuy. Jadi jangan sok-sok tahu cuy, kayak ada acara ini kita sok-sok tahu gitu, kita malah kesannya mengguruin masyarakat sekitar cuy, sedangkan itu adalah budaya dan kepercayaan yang mereka anut selama ini cuy. Contohnya adalah, aku kasih contoh bahwa aku pernah ke Bali tuh lihat upacara adat itu ya cuy ya, kayak pembakaran jenazah gitu cuy, namanya tuh ngaben cuy. Nah ketika di Bali itu ngaben itu udah dijadikan simbolis masyarakat sekitar cuy ya, yang menganut agama Hindu atau pokoknya masyarakat sekitar deh yang mau percaya ajaran itu cuy, untuk membakar jenazahnya cuy ketika sudah meninggal dunia. Nah itu kita nggak boleh cuy, kita sok tahu atau mengganggu mereka, apalagi mengabadikan dengan komentar-komentar yang kesannya mengejek dan kurang pantas, itu nggak boleh cuy. Kita kalau ngelihat aja boleh cuy, karena waktu upacara ngaben itu cuy, aku juga cuman ngelihat doang cuy, kebetulan sama teman-teman ngelihat dari jalan gitu. Nah itu rame cuy, jadi ada orang jualan, ada orang ya pokoknya malah jadi hiburan bagi masyarakat. Maksudnya bukan hiburan ketika berduka cuy ya, cuman itu adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan itu cuy. Jadi kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga cuy. Nah cuman kalian harus tetap saling menghargai ya cuy ya. Kalian lihat aja nggak apa-apa, asal jangan sampai melemparkan kata-kata yang kurang pantas gitu cuy, karena itu adalah kepercayaan dan budaya sekitar. Nah cuy, sama halnya di Kalimantan cuy. Jadi di Kalimantan itu kalian wajib menghargai masyarakat sekitar cuy.
Contohnya ketika lewat di depan rumah atau lewat lewat di depan orang yang lebih tua gitu cuy, kalian harus wajib menyapa cuy. Biasanya sih orang sana pakai bahasa daerah ya cuy ya. Cuman kalian pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, asal nada bicaranya tuh sopan cuy. Nada menyapanya tuh sopan. Takutnya cuy, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan cuy ketika kalian berada di daerah tersebut cuy. Nah, gitu cuy. Kami pernah ke Kalimantan cuy, Kalimantan Barat itu di Samalantan cuy namanya. Itu waktu kegiatan kampus waktu itu cuy, mission trip cuy. Nah, di situ kami diterima sangat baik cuy ya sama warga lokal di sana cuy. Bahkan ada yang rela apa ngasih tumpangan rumah cuy sama kendaraan dan berbagai macam kebutuhan untuk kami supaya bisa menjalankan kegiatan kampus tersebut cuy. Nah, itu menurut aku suatu hal yang sangat jarang gitu loh cuy ditemui di kota besar cuy. Masyarakatnya kayak tiba-tiba ngantar makanan, tiba-tiba ngantar minuman dan berbagai macam kebutuhan gitu cuy, yang kita butuhkan selama di sana. Nah, itu benar-benar hal yang sangat tidak biasa ketika kalian berada di kota besar gitu cuy, yang dimana mayoritas masyarakatnya yaitu individualisme cuy. Jadi kayak rasa empati itu ada cuman sedikit kurang cuy kalau di kota besar. Jadi kalian lebih banyak berjuang sendiri gitu cuy apa-apa. Nah, beda halnya kalau di daerah seperti itu cuy, apalagi di desanya itu benar-benar rasa keluarganya tuh kental banget cuy. Jadi ketika kalian diterima di situ, kalian bukan diterima sebagai tamu cuy, melainkan diterima sebagai keluarga cuy. Kami juga di sana cuy. Nah, tetap cuy ya, dari hal yang mereka lakukan itu kalian nggak boleh besar hati cuy ya, kan nggak boleh tinggi hati atau sombong. Kalian tetap harus menghargai mereka cuy dan berterima kasih sebagaimana layaknya gitu cuy. Nah, karena sebenarnya yang mereka butuhkan tuh bukan bukan apa yang bisa kalian kasih buat mereka, cuman yang mereka butuhkan adalah pengetahuan cuy. Jadi setelah aku amati cuy dan aku rasain juga cuy, mereka itu membutuhkan pengetahuan atau informasi dari kita cuy. Informasi apapun itu mengenai sosial budaya dari tempat kita, politik dan berbagai macam keadaan yang kita alami di sini itu bisa jadi cerita buat mereka cuy. Mereka jadi sangat senang gitu dengar sharing-sharing kita tentang berbagai macam kehidupan di kota gitu cuy. Karena mayoritas dari mereka juga kebanyakan sampai tua tinggalnya cuma di daerah itu cuy, nggak pernah ke kota besar gitu. Jadi bagi mereka informasi yang aku kasih tahu, aku ceritain tuh sangat-sangat bermanfaat cuy. Bisa menambah wawasan mereka, bisa membuka pikiran mereka gitu cuy. Contohnya adalah perbedaan pendidikan di desa, di daerah sama di kota besar cuy. Kayak di Jawa misalnya, itu sangat-sangat berbeda cuy. Dan mereka sangat senang cuy dengan cerita tersebut cuy. Asal kita ceritanya juga berdasarkan fakta ya cuy ya, jangan ngarang-ngarang gitu cuy. Nah, itu yang kudapatkan selama di sana cuy. Terus masyarakatnya juga sangat terbantu sih cuy selama kami berada di sana waktu itu cuy, karena kami juga membantu pelayanan cuy. Ada satu gereja cuy, kami pelayan di sana selama kurang lebih 1 bulan cuy. Nah, itu budaya itu sangat-sangat berbeda cuy. Mungkin kalau bagi orang daerah sana itu udah biasa cuy, kayak saling tolong menolong tuh udah biasa cuy. Tapi bagi kami yang dari kota gini cuy, yang udah aku bilang tadi, terbiasa hidup individualisme cuy, itu bener-bener sangat wow gitu, kok masih ada gitu orang yang sebaik ini gitu ya. Sebenarnya dari kebaikan seseorang itu juga nggak menutup kemungkinan dia menyimpan rasa atau sifat yang buruk ya cuy ya. Tapi yang kami tangkap di situ, selama di situ cuy, mereka semuanya melakukan berbagai hal tuh dengan tulus cuy, tanpa pamrih cuy. Jadi sempat setelah kami mau pulang dari situ cuy, kami menyerahkan beberapa jumlah uang cuy ya, yang menurut kami lumayan besar gitu cuy buat mereka. Tapi tetap mereka nggak mau menerimanya dengan iya gitu, nggak cuy. Tetap mereka buat pakai untuk kegiatan lain yang balik lagi cuy buat kami juga cuy. Itu benar-benar luar biasa cuy ya.
Mereka benar-benar melakukan sesuatu itu tanpa pamrih cuy. Nah oleh karena itu cuy, ketika kalian berada di daerah yang baru kalian kenal cuy, itu kalian nggak boleh cuy apa semena-mena gitu cuy. Kalian harus tetap berdiam diri, mengamati lingkungan sekitar dan belajar banyak hal dengan warga sekitar gitu cuy. Nah jadi sebenarnya Indonesia itu kaya akan suku dan budaya cuy. Jadi ketika kita disandingkan dengan negara lain, tentu saja kita lebih kuat cuy sebenarnya. Cuman di akhir-akhir ini cuy, banyak warga masyarakat itu terprovokasi cuy dengan berbagai macam isu-isu politik, sara dan lain sebagainya, itu yang sangat membahayakan cuy sebenarnya buat Indonesia cuy. Jadi ketika kalian sangat mencintai agama kalian atau sangat mencintai daerah kalian, sudah seharusnya kalian juga mencintai daerah yang lain dan kepercayaan yang lain gitu cuy. Bukan berarti kalian mencintai hal tersebut atau daerah kalian terus kalian membenci daerah lain, itu jangan cuy. Itu benar-benar provokasi yang sangat membahayakan cuy bagi wargi negara kita cuy. Itu akan menimbulkan perpecahan cuy yang tidak akan ada ujungnya cuy sampai ke anak cucu nanti. Nah seperti itu cuy. Makanya eh, kita sebagai anak-anak muda cuy yang tinggal di kota, ketika kita tinggal di kota bekerja atau mengenyang pendidikan, kuliah belajar gitu cuy, ketika kita pulang ke daerah kita, kita harus menjadi perubahan cuy buat daerah kita cuy, buat orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita cuy. Jadi namanya mindset tuh nggak bisa kita ubah ketika kita berada di lingkungan itu juga cuy. Kita harus keluar dari lingkungan itu, kita harus mencari lingkungan yang mempunyai pengaruh yang besar, dan kita kembali ke lingkungan itu, maka kita bisa dipercaya cuy. Apa yang kita katakan tuh pasti bakal dipegang cuy. Seperti itu cuy. Oke cuy, jadi sampai di sini dulu ya sharing-sharingnya, karena kita sebentar lagi udah sampai lokasi cuy. Dan kita akan lanjutkan vlog ini pada besok hari cuy ya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih ya cuy ya sudah mengikuti vlog ini cuy. Dadah, see you. Dadah cuy, dadah. Semoga kalian seneng ya. Semoga kalian merasa terhibur dan menambah wawasan. Oke.